Syama Henry dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan NPM 2413201035. Di sini saya dari mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu analisis efektivitas biaya atau CEA. Tahukah kamu bahwa dana kesehatan itu terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat? Lalu bagaimana cara menentukan program kesehatan mana yang paling efektif dengan biaya terbatas? Jawabannya adalah Cost Effectiveness Analysis. Ekonomi pembiayaan kesehatan mempelajari bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan seefisien mungkin untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena dana terbatas, kita perlu alat analisis untuk memilih intervensi yang paling menguntungkan. Cost Effectiveness Analysis atau CEA adalah metode analisis ekonomi yang membandingkan biaya suatu intervensi kesehatan dengan hasil kesehatannya. Berbeda dengan analisis biaya manfaat, hasil dalam CEA tidak dinilai dengan uang, melainkan dalam satuan kesehatan. Tujuan Cost Effectiveness Analysis adalah yang pertama, membantu pengambilan keputusan kebijakan kesehatan. Yang kedua, untuk menentukan intervensi paling efisien. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan anggaran kesehatan. Cost Effectiveness Analysis memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, biaya, meliputi biaya obat, tenaga medis, alat, dan perawatan. Yang kedua, efektivitas, seperti penurunan angka kematian atau peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, rasio biaya efektivitas. Adapun rumus ICER. ICER menunjukkan berapa biaya tambahan yang diperlukan untuk memperoleh satu unit tambahan manfaat kesehatan. Untuk memahami Cost Effectiveness Analysis dengan lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus dalam program kesehatan. Misalnya, pemerintah ingin memilih program pengobatan TB yang paling efisien. Terdapat 2 pilihan program, yaitu program A dan program B. Program A merupakan pengobatan standar dengan biaya yang relatif lebih rendah, namun tingkat kesembuhannya juga lebih kecil. Sementara itu, program B menggunakan metode pengobatan yang lebih modern dengan biaya yang lebih tinggi tetapi mampu menyembuhkan lebih banyak pasien. Dalam 1 tahun, program A membutuhkan biaya sebesar 500 juta rupiah dan mampu menyembuhkan 100 pasien TB. Sedangkan program B membutuhkan biaya sebesar 700 juta rupiah dan mampu menyembuhkan 150 pasien. Jika dilihat sekilas, program B memang lebih mahal. Namun, melalui Cost Effectiveness Analysis, kita tidak hanya melihat total biaya, tetapi juga membandingkan biaya tambahan dengan manfaat kesehatan tambahan yang diperoleh. Perhitungan dilakukan menggunakan ICER, yaitu selisih biaya antara program B dan program A, dibagi dengan selisih efektivitasnya. Hasil ICER menunjukkan berapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menyembuhkan satu pasien tambahan. Apabila nilai ICER masih berada dalam batas yang dapat diterima oleh sistem kesehatan, maka program B dapat dikatakan lebih cost efektif karena memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar meskipun biayanya lebih tinggi. Dengan demikian, Cost Effectiveness Analysis membantu pengambil kebijakan untuk memilih program kesehatan yang memberikan nilai terbaik bukan hanya paling murah, tetapi yang paling efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Cost Effectiveness Analysis memiliki beberapa kelebihan dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Salah satu kelebihan utamanya adalah membantu penggunaan anggaran kesehatan secara lebih efisien, sehingga dana yang terbatas dapat memberikan manfaat kesehatan yang maksimal. Selain itu, CEA bersifat objektif karena didasarkan pada data dan bukti ilmiah. Metode ini juga sangat membantu dalam menentukan prioritas kebijakan kesehatan, terutama ketika pemerintah harus memilih di antara beberapa program kesehatan yang bersaing. Namun demikian, Cost Effectiveness Analysis juga memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasannya adalah kesulitan dalam mengukur kualitas hidup pasien secara menyeluruh, karena tidak semua aspek kesehatan dapat dinilai dengan angka. Selain itu, CEA tidak selalu mampu menangkap faktor sosial, budaya, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Hasil analisis juga sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan, sehingga jika data tidak akurat, maka kesimpulan yang dihasilkan juga dapat menjadi kurang tepat. Sebagai kesimpulan,
Cost Effectiveness Analysis merupakan salah satu alat penting dalam ekonomi pembiayaan kesehatan. Metode ini membantu pengambil kebijakan untuk membandingkan berbagai intervensi kesehatan berdasarkan biaya dan manfaat kesehatannya. Melalui CEA, keputusan pembiayaan kesehatan dapat dilakukan secara lebih rasional, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Analisis ini memungkinkan penggunaan anggaran kesehatan yang terbatas menjadi lebih optimal. Dengan demikian, CEA tidak hanya berfokus pada besarnya biaya yang dikeluarkan, tetapi lebih menekankan pada nilai dan manfaat kesehatan yang diperoleh bagi masyarakat. Oleh karena itu, CEA sangat penting dalam mendukung pembangunan sistem kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan.